Pemirsa, Roy Suryo ajukan pra-peradilan yang ketiga terkait kerugian atas penangkapan dan penahanannya yang tidak sah. Pihak termohon Polda Metro Jaya meminta hakim menolak permohonan tersebut. Pra-peradilan ketiga Roy Suryo yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kembali digelar Kamis siang dengan agenda pembacaan jawaban termohon. Pihak termohon Polda Metro Jaya meminta hakim menolak permohonan ganti rugi oleh Roy Suryo. Alasannya, tidak sahnya dan penahanan Roy Suryo tidak otomatis membuatnya peroleh ganti rugi. Menurut termohon, Roy Suryo tetap wajib membuktikan kerugian tersebut. Sementara itu, Roy Suryo menyebut kerugian dialami Roy Suryo terdiri dari kerugian material dan imaterial. Nilai kerugian tersebut turut memperhitungkan hilangnya kesempatan Roy Suryo untuk menjalankan aktivitas produktif selama 4 hari penangkapan dan penahanan. Yang paling penting adalah kenapa imaterialnya itu memang 100 juta. Sebenarnya itu adalah plafon tertinggi yang kemudian dipersyaratkan oleh undang-undang dari 500.000 sampai 100. Kalau teman-teman lihat yang waktu itu menjadi bukti yang kita putarkan pada saat sidang pra-peradilan pertama, itu luar biasa ya. Jadi saya bisa menceritakan kejadian sesungguhnya begini. Pada hari Kamis atau sehari sebelum itu kami itu baru pulang dari Bandung. Dan sejujurnya, ini benar sejujurnya, hari Jumat siang tuh saya ada 2 undangan, ya gitu, di 2 podcast, ya gitu. Sabtunya saya tuh mau keluar kota, ya. Sabtu tuh mau keluar kota karena ada permintaan konsultasi teknis, ya. Ini nggak ada hubungannya dengan kasus ijazah, tapi konsultasi teknis. Karena saya biasa memberikan konsultasi di luar kota. Dan teman-teman kalau bisa lihat rate-nya, itu ya mungkin akan bisa tahu lah rate seorang konsultan kemudian keluar kota berapa, ya gitu. Tentu tidak keluar negeri. Saya tidak bisa melakukan keluar negeri, itu kerugian bagi saya karena saya masih dicekal. Dan itu saya bocorkan dikit. Soal pencekalan itu, ya mungkin itu akan kami permasalahkan juga. Kemana? Nanti kita tunggu saja tanggal mainnya. Sementara itu, tim kuasa hukum termohon Polda Metro Jaya gugatan ganti rugi yang diajukan oleh Roy Suryo tidak berdasar dan pembuktiannya tak memadai. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Mantan Wakapolri Komjen Purnawirawan Ugro Seno penuhi panggilan klarifikasi Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Polri. Klarifikasi terkait penyelidikan dugaan korupsi pengadaan hibah lahan sekolah polisi wanita periode 2010-2014. Ugro Seno tiba di Mabes Polri sekitar pukul 9 pagi tadi. Dirinya datang untuk menjelaskan yang ia tahu. Ia mempertanyakan dasar hukum penyelidikan kebijakan yang sudah lewat lebih dari 15 tahun. Nama Ugro Seno dikaitkan dalam kasus ini lantaran menjabat sebagai Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri saat proses hibah dan pengadaan lahan berlangsung pada 2011. Ugro Seno menegaskan dirinya hanya melanjutkan kebijakan yang sudah ada. Kalau 2011 kan berarti harus ada hasil pemeriksaan Irwasum. Iya kan? Tapi dasarnya di situ pakai LI, laporan informasi. Nah, kalau dugaan tidak pidana, kalau internal Polri, ya harusnya berangkatnya dari Irwasum memeriksa biasanya gitu kan. BPK juga tidak ada temuan. BPK menilai Polri mulai 2011 pun WTP. Wajar tanpa kecualian. Nah ini 2011 bisa dicari pakai LI. Nah kalau semua Kapolda, Kapolri, Pak Hugeng sekali dicarikan LI gimana nanti? Gitu aja sih. Nah, saya karena diundang ya saya jelaskan aja. Klarifikasi yang dibawa, dokumen apa yang dibawa gitu untuk klarifikasi? Semua ada panitianya, saya nggak tahu apa-apa. Saya Kalemdik, ya kan? Panitia pengadaan pembelian tanah, Brigjen katanya sudah meninggal ya, nggak tahu nanti gimana nih. Semua itu kan ada panitianya. Apalagi itu Pak? Klarifikasi tersebut terkait penyelidikan dugaan korupsi pengadaan hibah lahan sekolah polisi wanita periode 2010 hingga 2014. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Kejaksaan Agung periksa 2 saksi kasus TPPU Febri Adriansyah. Dari 2 saksi tersebut, 1 orang tidak penuhi panggilan. Jalan.
Tim penyidik Kejaksaan Agung atau Tim 9 memanggil 2 saksi untuk diperiksa dalam penyidikan kasus dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU yang menjerat mantan Jampitsus Febri Adriansyah pada hari Rabu. Namun hanya 1 saksi yang memenuhi panggilan penyidik. Dalam keterangan tertulisnya, Kejaksaan Agung menyebut pemanggilan 2 saksi dilakukan untuk kepentingan penyidikan berdasarkan surat perintah penyidikan kasus dugaan TPPU yang melibatkan Febri Adriansyah. Dari 2 saksi yang dipanggil, hanya ATW selaku penasihat hukum afiliasi Don Rito yang hadir menjalani pemeriksaan, sementara 1 saksi lainnya tidak memenuhi panggilan penyidik. Kapus Penkum Kejagung menambahkan penyidik akan kembali melayangkan surat panggilan kepada saksi yang tidak hadir. Pemeriksaan saksi masih terus dilakukan untuk memperkuat alat bukti dalam perkara tersebut. Tim Liputan iNews melaporkan. Hari ini Kejaksaan Agung memanggil 10 orang saksi terkait kasus TPPU yang menjerat ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan Rudi Margono membenarkan bahwa dari 10 nama tersebut termasuk diantaranya Tan Kian dan Ferry Hongkiriwang. Itu yang lain berapa, Pak? Misalnya hari ini nggak salah 10. Nanti daftarnya tak share ke Kapus Pen. 10 itu bersama Tan Kian sama Ferry. Ferry Boboho itu, Pak. Iya. Ferry Hongkiriwang. Oh iya. Masih ya. Makasih Pak Rudi. Siap, makasih Pak Rudi. Berarti pemeriksaan masih ya, Pak? Ya. Pemeriksaannya masih ya? Masih infonya. Saya baru datang. Usai 24 jam diperiksa, Bupati Pemalang Anom Yudiantoro ditahan KPK. Bersama 3 tersangka lain, Bupati Pemalang diduga terkait dugaan suap proyek dan jual beli jabatan di lingkungan Pemkab Pemalang. Memakai rompi tahanan, Bupati Anom Yudiantoro keluar dari ruang pemeriksaan dengan tangan terborgol pada Kamis pagi. Anom langsung digiring ke mobil tahanan, pemirsa. Anom meminta maaf pada masyarakat Pemalang atas kasus yang menjeratnya. Namun, Anom membantah melakukan jual beli jabatan. Sebelumnya KPK menangkap 21 orang dalam operasi tangkap tangan di sejumlah lokasi dengan menyita lebih dari 2 miliar rupiah. Dalam kasus korupsi Bupati Pemalang, terungkap seorang staf administrasi KPK menjadi salah satu tersangka pemerasan. KPK tegaskan akan menindak kasus ini tanpa pandang bulu. Klaster kedua, ya ini terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi pemerasan yang dilakukan oleh oknum KPK kepada Bupati Pemalang. Atas 2 klaster penyidikan tersebut, berdasarkan kecukupan alat bukti yang sah, penyidik kemudian telah menetapkan 4 orang sebagai tersangka. Dalam kesempatan ini KPK sekaligus menegaskan bahwa setiap penanganan perkara yang KPK lakukan dilakukan secara objektif, transparan. Tidak hanya di Jawa Timur, Bupati Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Husnia Talenrang juga diduga korupsi. Mirisnya, korupsi diduga terkait pengadaan seragam sekolah gratis pada tahun 2025. Didampingi oleh tim kuasa hukum, Bupati Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Husnia Talenrang, diperiksa di Ditreskrimsus Polda Sulawesi Selatan. Husnia diperiksa terkait dugaan korupsi proyek pengadaan seragam sekolah gratis. Pemeriksaan berjalan lebih dari 7 jam dengan 18 pertanyaan. Saya hadir memenuhi panggilan sebagai warga negara yang baik. Tentunya kita harus mengikuti aturan terkait
Undangan dari penyidik. Undangan dari penyidik. Husnia diperiksa sebagai saksi. Selain Husnia, penyidik juga telah memeriksa sedikitnya 8 saksi, diantaranya Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Goa. Ya, terkait dengan kasus korupsi pengadaan seragam SD dan SMP tahun 2025, saat ini sudah ada beberapa saksi yang diperiksa. Sudah ada beberapa saksi, termasuk hari ini salah satunya adalah Bupati Goa, dan itu diperiksa selaku saksi. Kasus ini mencuat ketika Pansus Hak Angket DPRD Goa mempertanyakan anggaran pengadaan seragam SD hingga SMP yang tidak sesuai aturan. Nilainya pun tidak main-main, menjadi 16 miliar rupiah. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nur Bone, iNews melaporkan. Sepanjang 2026 sudah selusin kepala daerah terjaring operasi tangkap tangan KPK. Yang terbaru Bupati Pemalang, Anom Widiantoro bersama 20 orang lainnya terjaring OTT KPK. Situasinya kita minta maaf semua. Minta maaf ya. Mengenakan rompi oranye dan tangan terborgol, Bupati Pemalang Anom Widiantoro minta maaf. Anom keluar dari gedung KPK bersama 3 orang lainnya dikawal ketat penyidik KPK dan polisi dijebloskan ke tahanan. Bupati Pemalang Anom Widiantoro ditetapkan sebagai tersangka usai terjaring operasi tangkap tangan bersama 20 orang lainnya di Jakarta, Pemalang, dan Purworejo. Anom diduga melakukan pemerasan melalui orang kepercayaannya ke sejumlah perangkat daerah maupun rekanan swasta. Total terkumpul 1,98 miliar rupiah. Dari data yang terkumpul sepanjang 2026 sudah selusin pejabat daerah tertangkap operasi senyap ini. Di awal tahun, Bupati Pati Jawa Tengah Sudewo dan Wali Kota Madiun Jawa Timur terjaring OTT KPK. Sementara bulan Maret, 3 pejabat daerah kembali terjaring, yakni Bupati Pekalongan, Bupati Rejang Lebong, dan Bupati Cilacap. Di bulan April, Bupati Tulung Agung Gatot Sunu juga terjaring operasi senyap. Pada bulan Juni ada Bupati Muara Enim Edison dan Bupati Kuantan Singingi Suhardiman ditangkap KPK. Dan terakhir selama bulan Juli 3 kepala daerah terjaring, yakni Bupati Sukoharjo, Bupati Lombok Barat, serta Bupati Pemalang. Ini artinya rata-rata 2 kepala daerah tiap bulannya terjaring OTT KPK. Kasus terakhir, tertangkapnya Bupati Pemalang menambah daftar panjang kepala daerah terjaring operasi tangkap tangan KPK. Jabatan kepala daerah rentan terhadap tindak pidana korupsi pernah diungkap jubir KPK Budi Prasetyo. Mahalnya ongkos politik dalam pemilihan kepala daerah menjadi penyebab terbesar. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Partai Perindo menghadirkan pakar hukum tata negara untuk memberikan perspektif tentang tata kelola demokrasi di Indonesia. Keduanya berpesan agar para anggota legislatif dari Partai Perindo terus memperkuat fungsi pengawasan terhadap tata kelola pemerintah. Bimbingan teknis Partai Perindo terus menghadirkan para tokoh ternama untuk memberikan pemahaman terhadap para anggota legislatif Partai Perindo. Kali ini, pakar hukum tata negara Zainal Arifin Mukhtar dan Titi Anggraeni hadir menjadi narasumber. Keduanya mengingatkan anggota legislatif dari Partai Perindo agar terus memperkuat jalannya demokrasi di daerah mereka masing-masing, menjaga integritas, serta mengoptimalkan fungsi pengawasan terhadap pemerintah. Nah, kemampuan untuk melakukan pengawasan adalah berkaitan dengan kemampuan dia untuk kritis pada pemerintah. Pengawasan bisa tercipta kalau ada kemauan untuk melihat yang namanya pembentukan kebijakan, melihat pelaksanaan kebijakan, melihat penyusunan kebijakan, lalu kemudian serius melihat itu. Saya mengharap bahwa kita semua bisa mengawal aturan main yang demokratis dan konstitusional, konsisten dengan melaksanakan seluruh putusan MK, dan memastikan penyelenggara pemilunya berintegritas dan pemilihnya juga mendapatkan pendidikan politik dan informasi kepemiluan yang baik begitu. Melalui BIMTEK, Partai Perindo menargetkan seluruh anggota legislatif memiliki pemahaman yang seragam dan mampu menerapkan hasil pembekalan dalam menjalankan tugas sebagai wakil rakyat, sekaligus memperkuat kesiapan partai menghadapi pemilu di tahun 2029.
Dari Jakarta, Bagus Prasetya Adi, Leman Jaka Samsa, iNews melaporkan.